Setelah Jepang menyerah kalah pada Agustus 1945, tentara Belanda masuk ke Indonesia dengan tentara sekutu. Sejak saat itu, pertempuran Belanda dengan Indonesia terus saja terjadi. 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang disebut BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia, termasuk pula di kota Bandung. Para pemuda berduyun-duyun mendaftarkan diri ke markas BKR di Jalan Kapatiha dan Jalan Pasir Keluge. Selain BKR, terdapat pula puluhan laskar lainnya yang umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka semua bersiap siaga menghadapi kedatangan kembali pasukan sekutu yang diboncengi militer Belanda. Pada tanggal 15 September 1945, Sang Merah Putih dikibarkan di beberapa tempat di kota Bandung. Sebagian rakyat mulai mengenakan lencana merah putih di dadanya. Sebagian mereka membawa senjata seperti golok, bambu runcing, senapan angin, bedil, kumon hingga pistol. Semua orang siap siaga menunggu datangnya komando untuk berperang. Sebelum kedatangan Jenderal McDonald, di Bandung sudah terbentuk pasukan bersenjata. Tokoh-tokoh Bandung yang ikut mempertahankan kota Bandung yaitu Aruji Kartawinata, Amon Abdurrahman, Nawawi Ali Sutoko, merekalah yang membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade MC Donald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Mereka menempati bangunan besar seperti Hotel Homan, Brinjer, Gedung Denis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lainnya. Namun kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung karena mereka kerap mengadakan provokator dan mengganggu ketertiban massa. Para pemuda ini kebingungan harus menghadapi Jepang tetapi juga harus menghadapi sekutu. Lalu apa yang terjadi? Para pemuda dan TKR nekat melakukan serbuan ke markas seperti Hotel Homan, Hotel Brinjer, kemudian ke Gedung Sate yang terjadi pada tanggal 24 November. Akhirnya sekutu semakin marah sehingga terjadi pada 29 November pasukan sekutu membuat ultimatum. Inggris marah, misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya, Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan para sekutu. Belanda sekutu memberikan ultimatum juga karena sekutu susah membedakan mana orang Indonesia dan mana orang Belanda. Maka dibuatlah aturan ultimatum bahwa orang-orang Indonesia penduduk Bandung ada di Bandung sebelah utara dengan perbatasan yang batasnya adalah rel kereta api dari barat ke timur, dan sebelah utara itu ada untuk orang-orang Belanda. Sedangkan orang-orang Indonesia harus mengungsi ke selatan. Namun, kita tahu bahwa ini tidak dipatuhi baik oleh orang Indonesia maupun Belanda sendiri, yang posisinya di sebelah selatan rel yang menyebabkan
tentara yang ada di Indonesia keberatan. Yang sebenarnya itu adalah strategi tentara Belanda untuk menguasai Bandung yang memicu terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di selatan maupun di utara. Namun, perjuangan bersenjata ini sempat terhambat oleh keputusan politis pemerintah Indonesia. Sejak bulan November, resminya pada tanggal 14 pemerintah berubah. Tidak lagi pada kabinet sebelumnya. Baik kabinet yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, sudah diangkat satu kabinet baru. Kabinet kedua Perdana Menteri Syahrir, yang ada sedikit perbedaan dari kabinet yang dipimpin oleh Soekarno. Syahrir mengingatkan bahwa sekutu bukan musuh kita. Kita bisa melakukan negosiasi dengan sekutu, namun alhasil bagaimana dari satu suasana perang? Pemerintah yang diwakili Syahrir mengharapkan diplomasi, sementara sebuah telegram dari Jenderal Sudirman mengharapkan sebaliknya. Sudirman ingin agar perjuangan bertempur melawan sekutu. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa perintah yang datang, hal ini oleh Pak Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri yaitu Pak Safruddin Prawira Negara. Sementara itu, datang perintah dari Yogyakarta, dari markas TKR yang ada di Yogyakarta, bahwa yang menjadi ancaman sekutu itu tidak perlu diperhatikan. Jangan begitu saja diserahkan kepada Belanda, harus dipertahankan. Walaupun harus ditinggalkan, harus ada bekas-bekas yang kita tinggalkan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Jenderal Sudirman misalnya di Magelang yang bisa mengambil oper secara utuh persenjataan Jepang. Kelangkaan kesempatan ini dan waktu yang sangat mendesak keburu kedatangan tentara sekutu yaitu MC Donald. MC Donald segera melihat bahwa prajurit Indonesia tidak bisa diberi kesempatan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Nasution muncul sebagai pimpinan di daerah Bandung, membuat Nasution serba salah. Dia harus mematuhi keputusan yang diambil oleh pimpinan Panglima Besar yaitu Jenderal Sudirman yang memerintahkan jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Sementara Perdana Menteri menginginkan satu diplomasi yang menjadi satu dilematis buat Jenderal Nasution. Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14.00. Siaran yang berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22.00 atau jam 10 malam. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada dan sesudah matahari terbenam, Bandung diserang dari pihak utara.
Begitu pula para pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara pada hari Minggu tanggal 24 Maret 1946. Tanggal itulah yang menjadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Mereka mulai mengungsi dan membawa barang seadanya. Menjelang maghrib, semakin banyak rakyat yang mengungsi ke arah selatan dan timur. Di saat yang sama, pejuang melaksanakan tugasnya, yaitu membumi hanguskan bangunan yang ada di Bandung, sehingga seluruh permukaan yang ada menjadi berwarna merah, bahkan langit pun diliputi udara kemerahan. Bandung telah menjadi lautan api. Lagu Halo Halo Bandung mendengung di angkasa rakyat, dinyanyikan di kota Praha dan Moskow, di kota Berlin dan Wina. Setelah membakar Bandung, tentara dan laskar berjuang terus melakukan perlawanan. Mereka melaksanakan taktik perang gerilya pada tanggal 25 Maret.